Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga 39, kembali lagi di podcast kebanggaan kita semua. Nah, hari ini kita itu bakal berbagi cerita bersama salah satu siswi SMPN 39 Bandung yang meraih banyak prestasi dan juga banyak-banyak banget buat dapetin sertifikat dari berbagai macam lomba ya. Ada lomba tingkat wilayah pernah, Ada tingkat kota juga. kota ada. Oke, berarti kita akan share pengalaman Reksan adalah salah satu siswa dari SMPN 39 Bandung yang bakal berbagi cerita sama kita semua. Sebelumnya boleh dong perkenalan diri kamu dulu ke teman-teman. Oke. Teman-teman, kenalin nama aku Muhammad Reksan Satriani. Aku sekolahnya di SMP Negeri 39 Kota Bandung. Keren. Nah, bisa dong tolong ceritain prestasi apa aja yang udah kamu raih sejauh ini? Prestasi aku sebenarnya aku tuh waktu pertama kali lomba itu waktu di SD Teh Ilmi. Oh, TSD. Di SD itu aku tuh ikut FLS 3N cabang lomba mendongeng. Waktu itu tuh kebetulan di corona ya, jadi langsung online, langsung Kota Bandung. Alhamdulillah di Kota Bandung itu langsung juara 1. Oh, keren. Iya, cuma karena COVID itu dia gak lanjut. Oh. Sebelumnya waktu di SD itu aku full lomba-lomba itu kayak ngedongeng bercerita. Nah, aku bisa masuk ke 39 juga Ya. karena jalur prestasi. Wah, keren. Sebenarnya aku rumah di kabupaten. Kalau aku gak pakai prestasi, aku gak bisa ke 39. Oh. Masuk 39, aku itu waktu pertama kali banget lomba di 39 itu aku kelas 7 ikut lomba FTBI. Oh iya. FTBI pupuh teh. Iya, Ya, itu. pupuh aku sebenarnya bukan sama sekali sih ya. Iya. Nggak terlalu paham lah pupuh. Iya. Nah, aku itu ngapalin pupuh itu benar-benar satu kalimat itu ulangi terus ya. Aku waktu lomba itu pengumuman ya teh, bener-bener gak kepikiran sekali bakal juara gitu lah. Oh iya, berarti excited banget Iya, kayaknya. harapan 1, 3, 2 gak kesebut namanya. Iya. Juara 3 belum kesebut. Juara 2 gak kesebut. Pas mau juara 1 emang udah berbinar-binar, maka itu emang gak ada harapan deh mungkin ya. Juara 1 kesebut nama Muhammad Reksan Satriani itu benar-benar langsung nangis aku teteh. Keren Wah, banget. itu aku waktu mau persiapan ke tingkat jabarnya ya teh ya. Bener-bener emang latihan terus bolak-balik dari SMP 39. Waktu dulu itu aku suka latihannya di bareng-bareng temen aku FTBI itu. Kalau nggak 43 di SMP 7 teteh. SMP 7. Di situ pokoknya bener-bener latihan lagiat. Itu tuh aku jabarnya di Soreang di Hotel Sultan Raja. Nah, inget kan ya aku. Itu tuh bener-bener waktu aku mau tampil ya. Banyak ibu guru datang, ibu guru, bapak guru, ibu Nia juga datang. Oh, ibunya kepala sekolah 39. Iya, Wah, bener-bener support banget aku itu teh. Itu bener-bener waktu aku tampil itu beresnya tuh langsung disorakin. Wah, keren banget. Aku itu langsung ngerasa ternyata aku disupport ini loh sama Iya. sekolah gitu. Iya, apalagi kayak sekolah juga pasti bangga ya. Aduh, keren Alhamdulillah. banget. Itu pengalaman terbaik di kelas 7 ya, baru Iya, awal itu langsung kelas disuruh 7. lomba. Itu aku pikir kamu tuh udah kayak ada feeling, aku pasti juara. Aku pikir ternyata enggak ya, gak pikiran sama sekali. Enggak Aduh, kepikiran. Apalagi ternyata. pupus, teteh. Aku Iya. gak sama sekali basic, belum pernah Ternyata lomba, teteh berarti belum pupus. pernah pupus Belum. pertama kali. Pertama kali SMP keren kelas 7, banget. teteh. Jadi SD itu mendongeng bukan Mendongeng pupus. bercerita kayak gitu. Kalau vokal itu tuh dari SD atau baru? Sebenarnya kalau vokal kayak ngedongeng juga nih ya. Aku juga suka selalu selipin kayak aku nyanyi waktu bercerita. Nah, itu emang udah ciri khas aku kalau ciri bercerita. khasnya gitu. Iya. Nah, dari prestasi yang banyak banget itu, mana yang paling berkesan buat kamu dan alasannya juga? Aku prestasi yang paling berkesan itu waktu FTBI sih teh. FTBI tentu. Mau itu yang waktu tahun 2023, 2024 itu sama menurut aku. Karena di FTBI itu aku merasakan sebuah kehangatan keluarga sih teh. Bener-bener kayak kita itu waktu pertama kali dipertemukan, emang kayak orang asing sih teh. Kayak ngejauh, kayak jaim lah so gengsi nih ya. Iya, betul. Semakin berjalan udah mulai
akrab nih ya teh, emang Iya, udah iya. kayak bener-bener apa sih kayak orang gila gitu loh teh. Bener-bener bercanda yang geji aja kita Iya, omongin iya, gitu. iya, iya. Kita lomba nih, udah masuk nih ya, Iya, udah dijabar nih, iya. 3 hari kita bareng-bareng terus 3 hari, kita berangkat naik bus bareng-bareng, kita kadang kalau naik bus waktu berangkatnya kita suka nyanyi-nyanyian Iya, gitu suka loh teh, nyanyi gitu, ya iya. gitu, itu benar-benar seru banget pokoknya waktu sama aja sih 2023 2024 juga sama, Iya. 3 hari kita ya lomba di sana di Ya? Jabar. Kalau 2023 itu di Soreang, 2024 aku di Garut teteh. Iya. Nah, 3 hari kita bersama, kita 3 hari saling support, main-main lah kita sambil lomba ya. Pokoknya pas hari-hari terakhir udah pembagian juara nih ya teh, Ya? udah diumumin buat yang nggak menang kita Iya, support, support. kita rangkul lah, kita semangatin lagi sampai akhirnya mereka kembali lagi Oh, iya, moodnya. iya betul. Kita pulang, kita momen-momen paling sedih itu saat kita Berpisah. turun bus gitu Oh, teh. turun bus jadi kayak bener-bener aduh. Bener-bener apa sih kayak teman-teman yang udah dari nol lah Iya, teh. berarti kerasa banget Iya kekeluargaannya di itu sana. Aduh, bener itu teh. melekat banget sih pastinya. Itu. Nah, terus motivasi kamu tuh apa sih kayak pingin ngejar prestasi buat 39 itu motivasinya? Iya. Pertama aku pengen ngebanggain orang tua teh. Aduh, Masya Itu Allah. paling yang pertama, aku pengen ngebanggain orang tua, bikin mereka bangga lah minimal Iya, ya teh. iya. Terus pengen angkat nama baik sekolah tentu teteh Iya, itu. itu Tentu pasti. itu juga poin utama dalam Iya, aku iya, mengejar keren, keren, prestasi. keren. Terus juga teteh, Mm-mm. aku pengen karena rumah aku di kabupaten juga ya Iya. teh. Aku pengen sekolah di kota Bandung teteh. Iya. Karena aku ingin sekolah di kota Bandung, otomatis aku harus pakai jalur prestasi. Iya. Makanya aku ngejar prestasi itu tuh karena aku pengen sekolahnya di kota. Oh, Gitu, gitu. teteh. Bukan maksudnya di kabupaten ini gimana. Oh, Enggak, iya, enggak. enggak. Aku pengen di kota gitu Oh, sekolah. iya. Beda lah. Waktu SD kenapa sih tiba-tiba kepikiran pingin sekolah di SMPN 39? Nah, aku ya waktu pertama kali lihat SMP 39 itu kayak emang bener-bener banyak kakak kelas aku yang dari SD aku ke 39 jadi kayak gimana sih 39 itu emang bagus gitu. Penasaran lah Iya, gitulah iya. ya. Penasaran aku tanya sana sini sampai akhirnya finalnya pilihan aku itu sebenarnya bukan cuma 39 ya teh, Oh, iya, cuma iya. finalnya itu di 39. Aku Oh. waktu pertama kali kesini Iya. ya teh, aku ngerasa luas banget gitu. Aduh, iya. Asli sekolah aku SD sebenarnya udah kecil, cuma waktu kesini itu aku Kayak, ngerasa luas banget. luas banget. Apalagi masuk ke lorong-lorong teh. Iya, iya. Kayak wow, Iya. panjang banget gitu loh. Beda lah sama SD lah. Iya. Gitulah pertama Apalagi kali. disambut sama puri prestasi. Nah, Wah, itu dia. ya, Aku banyak ngelihat banget. puri prestasi. Oh my god, aku bisa gak ya? Iya, gitu. salah satu pil aku ada disimpan di sana Duh, gak ya? iya. Aduh. Jadi bukan cuma aku guys Iya. yang berprestasi, teteh juga. Iya, alhamdulillah. Nah, terus kalau misalnya sibuk lomba itu, kira-kira nih cara kamu ngatur waktu pelajaran di sekolah gimana itu? Oke, buat ngatur waktu belajar berarti Iya. ya teh ya. Aku itu fokus belajar, cuma tidak menyampingkan proses usaha aku buat lomba. Jadi aku misal ada PR nih ya teh ya di Iya, rumah, ada PR. aku fokus dulu kerjain PR itu, emang benar-benar harus selesai hari itu juga. Sisa waktunya aku manfaatin buat latihan buat lomba. Jadi gak ada tiada hari tanpa latihan buat lomba lah gitu teteh. Gitu. Jadi tanpa tidak aku belajar, aku harus belajar nih hari itu juga aku harus benar-benar belajar. Cuma aku juga harus latihan gitu. Gimana caranya aku harus pikirin banget. Pokoknya aku harus belajar, aku harus latihan juga gitu. Gitu. Iya. Jadi jangan cuman kayak fokus lomba tapi meninggalkan Nah, kewajiban itu tugas dia. juga. Jangan teh. Kita juga harus mengejar non akademik. Iya. Sama akademik itu harus seimbang teh. Ya, harus menyeimbangkan lah antara itu keduanya, dia. harus seimbang kayak Iya. gitu. Nah, kan kira-kira kan ada mendongeng ya, lombanya ada mendongeng, terus ada pupuh juga. Iya. Terus ada apa lagi? Ada ini juga, aku juga suka solo vokal deh. Solo vokal. Nah, itu kan beda-beda ya lombanya. Iya. Nah, itu ada gak kayak tekniknya atau kayak sebenarnya kunci dari kemenangan kamu itu apa sih? Tentu ada teteh. Kalau misal di pupuh ya teteh ya, kalau kita pupuh itu mengutamakan cengkok-cengkok teteh. Kalau di pupuh itu kayak lenggak-lenggoknya lah gitu Iya, teteh. iya. Beda ya sama musik pop di Indonesia, lebih ke vibra.
kalau di pupuk itu kayak gimana ya, ngegeliyer lah gitu bahasa Sundanya mah ya. Begini kayak harta pada neriangan. Bedakan sama Indonesia ya. Kayak beda lah pokoknya begitu deh. Kalau dongeng itu, kalau dongeng Sunda sama Indonesia juga beda. Beda. Kalau Indonesia itu lebih ke teatrikal teteh. Jadi kayak kita bawa properti juga sebenarnya gak masalah kalau di Indonesia. Cuma asal gak terlalu banyak, gak over. Lebih ke benar-benar nggak usah panggungnya itu kayak ini panggung nih. Kita harus kesini kayak bener-bener wah harus gini gimana lah. Kalau Sunda beda teteh. Aku diajarin sama guru aku harus kalau kita mendongeng itu cara nguasain panggungnya itu dengan cara kita menampilkannya bagaimana gitu. Jadi cukup kita diam di situ. Cuma kita suaranya lantang, ekspresinya bagaimana, nadanya bagaimana, tinggi rendahnya bagaimana, seperti itu beda kalau Indonesia sama Sunda. Berarti guru-guru juga ngasih saran juga. Betul. Nah kalau selain dari guru, orang tua Reksan sendiri itu ngasih tips gak sih kayak buat lomba? Tentu orang tua aku itu orang yang pertama kali sebelum ke guru aku, orang tua aku yang ngelatih. Yang ngelatih. Jadi gimana ya, emang sebenarnya support gitu. Kayak aku mau lomba nih ya. Orang tua aku itu emang bener-bener nyiapin aku buat udah gimana ya, udah siap banget lomba gitu loh. Iya. Aku emang beneran harus dipersiapin buat siap di lomba itu. Jadi aku harus hari ini kamu jangan lupa latihan gitu. Kamu harus ini gimana kalau besok bisa gitu loh. Gimana kalau besoknya bla 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 gitu. Bener-bener harus nguatin aku harus lomba itu harus bener-bener serius gitu. Lomba itu bukan main-main katanya gitu. Berarti kalau misalnya lomba sama belajar itu pasti capek itu banget ya kayak capeknya ekstra. Terus biar cara kamu ngatasin rasa capek itu, rasa bosan kamu saat lagi belajar itu kayak gimana? Aku ya kalau ngatasin rasa capek kalau belajar gini ya. Coba kita pikirkan kita ketika diem nih ya, kita main, kita scroll TikTok, IG, scroll HP, teteh di luar sana ada siswa-siswa lain yang sedang giat-giatnya belajar gitu. Betul. Apa sih kita scroll IG, ternyata di luar sana ada yang udah lebih giat belajar gitu. Itu pikiran aku kayak gitu. Kalau orang lain bisa, orang lain gak capek, gimana capek? Cuma kita harus lawan rasa capek itu teteh. Bosan. Sebagai pelajar aku juga suka belajar ya bosan gitu teteh. Cara ngatasin bosan aku misal lagi belajar ya, misal lagi menulis, ngerangkum gitu ya teh. Cara ngatasin bosan belajar aku itu kayak aku suka ngedengerin musik teteh. Ngedengerin lagu. Setiap orang berbeda-beda, cuma aku caranya seperti itu teteh. Jadi gak bosan teteh. Dari yang awalnya hening, bosan, kita cuma fokus dari nulis. Kita sambil dengerin lagu jadi enjoy gitu. Jadi sebisa mungkin itu harus lawan gitu rasa bosan, lawan, rasa kita harus enjoy pokoknya. Betul. Nah terus selama kamu meraih prestasi nih, ada gak sih tokoh yang paling menginspirasi kamu di sekolah ataupun di luar sekolah? Tentu ada teteh. Kalau kita bicara di dalam sekolah ya teteh ya, aku tokoh yang paling sangat menginspirasi aku itu Ibu Nia teteh. Wah, ibu kepala sekolah. Ibu kepala sekolah teteh. Ibu Nia itu orang yang menurut aku sangat cerdas dan bijak. Coba bayangkan di balik kegiatannya yang tentu saja kepala sekolah kegiatannya gak sedikit ya teteh. Iya pasti, padat banget jadwalnya. Padat banget jadwalnya yang kayak gitu, banyak banget tugasnya lah teteh ya. Di balik kesibukannya itu dia masih sempat berkarya teteh. Kayak buku-buku dia udah banyak nyiptain ini merilis buku gitu loh teh. Keren banget ya. Iya, makanya aku harus benar-benar mencontoh Bu Nia gitu loh teh. Itu berarti benar-benar tokoh yang sangat-sangat menginspirasi. Iya, itu inspirasi aku banget Bu Nia. Keren banget. Terus harapan kamu nih buat kedepannya apa itu? Harapan aku ya, semoga aku ini dapat di masa depan aku itu bisa lebih dari aku yang hari ini gitu teteh. Pokoknya apa yang aku kerjakan hari ini di masa depan itu dapat lebih berkembang lagi, lebih baik lagi gitu. Jadi Resa itu pingin bahwa dia tuh setiap hari itu berubah menjadi lebih baik gitu. Nah itu dia, betul. Oke. Nah terus tolong sampaikan dong kayak pesan kamu kepada teman-teman di sana biar semangat belajar dan terus berprestasi itu gimana? Kasih pesan semangatnya. Teman-teman nih ya, kayak yang aku omongin tadi ya teman-teman, di saat kita scroll TikTok, scroll IG, scroll HP, main game, di luar sana kayak yang aku jelasin tadi,
banyak teman-teman kita yang maksudnya kayak lebih mengejar mimpi mereka. Padahal misal ya cita-cita kita itu sama nih ya. Cita-cita kita sama, yang satu ini scroll IG, main HP, main game, yang satu lebih giat belajar. Coba teman-teman bayangkan, lebih berhasil yang mana? Pasti lebih berhasil yang ini, yang suka belajar. Nah, makanya dari itu, teman-teman harus rajin-rajin berusaha, jangan pernah putus asa dalam belajar, karena kita punya saingan di luar sana, teman-teman. Orang-orang hebat di luar sana, kita semua sedang bersaing, teman-teman. Karena apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi penentu kita di masa yang akan datang. Apa yang kita lakukan di masa sekarang akan menjadi penentu di masa depan, seperti itu, teman-teman. Keren banget sih. Nah, terakhir nih, kalau kamu bisa menggambarkan perjalananmu dalam suatu kata, dalam satu kata aja, kira-kira apa itu dan apa alasannya? Kalau bisa digambarkan nih kayak perjalanan kamu nih dari awal susahnya buat meraih prestasi, dalam satu kata, apa itu? Berani. Iya, karena aku udah berani mengambil tantangan hidup aku untuk mengambil tantangan ya. Pokoknya aku berani mengambil tantangan aku selama ini, berani mengambil, aku harus berproses, aku harus capek, aku harus berusaha, aku udah berani melewati semua itu sampai aku berada di titik yang sekarang, Teteh. Karena tanpa keberanian, aku gak mungkin, Teteh, harus bisa di titik sekarang ini. Jadi berani itu benar-benar sangat-sangat diperlukan ya. Perlu sekali, berani dan percaya diri. Cuma jangan terlalu percaya diri. Iya, jadi itu. Berani, pokoknya percaya diri, kalian pasti bisa lah gitu. Tanamkan dalam diri kalian, aku pasti bisa. Ya itu kata-katanya keren banget, teman-teman. Jadi harus selalu diingat bahwa kita semua itu harus mulai bisa berani buat berkembang, berani buat bertumbuh, berani buat berbicara di depan orang banyak. Pokoknya berani buat bermimpi setinggi mungkin pastinya. Jangan sampai kalian terpikir bahwa aku gak bisa ya, aku takut diomongin. Nah itu jangan, kita tuh pasti harus mulai berproses. Kita harus percaya bahwa apapun bisa kita lakukan ya. Betul sekali. Intinya teman-teman semua jangan lupa buat harus mulai bisa menyesuaikan tentang waktu kalian juga, waktu dalam belajar, waktu buat mencari prestasi. Karena usaha-usaha kalian yang kalian lakukan hari ini adalah penentu di masa depan. Karena usaha kalian juga tidak mungkin sia-sia. Iya betul, gak mungkin sia-sia. Jadi sebisa mungkin berusaha semaksimal mungkin. Karena di luar sana tuh banyak saingan-saingan yang lebih hebat, yang pastinya kalian tuh akan bertemu dengan orang-orang yang lebih. Jadi ya gitu. Oke, terima kasih ya. Terima kasih banget udah bisa diwawancara di podcast 39. Terima kasih juga teman-teman yang udah nyaksiin sampai selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.